Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. IKN Nusantara jadi trending topik di Thailand. Begini komentar ribuan warganet Thailand yang bikin haru. Seperti apa gitu ya komentar daripada warganet Thailand tentang IKN Nusantara. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. IKN Nusantara menjadi berita trending di Thailand. Komentar warganet Thailand bikin haru. IKN Nusantara tengah dikebut terus pengerjaannya oleh pemerintah Indonesia. Kota yang akan jadi ibu kota baru Indonesia ini sudah hampir rampung infrastruktur perkantoran utamanya guna menunjang aktivitas kepemerintahan. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2024 ini direncanakan bahwa upacara kemerdekaan Indonesia akan mulai dilaksanakan di IKN Nusantara. Berita pembangunan IKN yang kian ngebut dan ngacir ini bahkan menjadi berita trending di negara Gajah Putih, Thailand. Banyak kantor berita Thailand yang silih berganti memberitakan tentang perkembangan IKN yang kian matang dan menuju ke arah kemajuan yang berarti. Warganet Thailand pun memberikan komentar tentang pembangunan IKN ini. Mayoritas dari penduduk Thailand memberikan komentar positif tentang IKN. Ada yang mengatakan bahwa kakak kandung ASEAN sudah semakin maju ke depan. Ada juga yang mengatakan bahwa pembangunan ini sangat bagus dan bikin Indonesia semakin sejahtera. Dan banyak juga yang meminta pemerintah Thailand untuk meniru langkah Indonesia ini untuk memindahkan ibu kota Thailand, Bangkok, karena Bangkok sudah sangat ramai dan crowded. Sungguh sangat bikin haru. Ditambah lagi Indonesia jadi negara pertama di dunia yang memiliki peta jalan pembangunan kota berkelanjutan untuk program Sustainability Development Goals atau SDGs Global dari United Nations. Hal ini ditunjukkan melalui peta jalan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai ibu kota baru negara Indonesia yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Peta jalan SDGs ini dipaparkan dalam forum internasional melalui tinjauan awal Voluntary Local Review atau VLR yang digelar di Bangkok, Thailand sejak 20 hingga 23 Februari 2024 yang lalu. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang memaparkan rencana berkelanjutan sejak awal berdirinya sebuah kota. Hal ini mendapatkan apresiasi dari seluruh penjuru internasional. Karena kebanyakan kota itu kotanya sudah jadi dulu baru dibuat VLR. Tapi Indonesia justru kotanya dalam proses pembangunan, kita sudah mulai membuat peta jalan untuk itu. Jadi harapan kami ini akan menjadi suatu benchmark, suatu tolak ukur buat semuanya, semua kota-kota yang ada di dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia juga agar mengikuti target yang berhubungan dengan SDGs. Begitu kata Bambang saat melakukan soft launching evaluasi sukarela SDGs di tingkat lokal atau Voluntary Local Review Nusantara pada hari Kamis 22 Februari 2024. Berikut adalah komentar dari warganet Thailand tentang pembangunan IKN yang bikin haru. Dari akun Noh.9664, sepertinya negara dengan masa depan yang baik. Kemudian pengguna dengan ID @user2, ibu kota baru selamat dari Thailand Ton. Kemudian dari user DW1, kota ini akan makmur. Kemudian dari netizen berikutnya mengatakan cepat sekali, jelas sangat Indonesia. Kemudian dari Fatimah Zuhro, terima kasih warga Thailand telah mendukung pembangunan ibu kota Nusantara. Kemudian dari warganet bernama Levit, memperluas kesejahteraan ke berbagai tempat itu bagus. Kemudian oleh netizen bernama SK Strip, saya ingin Thailand pindah
Bangkok sempit dan penuh sesak. Kemudian netizen bernama Jakole 2520. Sebenarnya parlemen bernilai 10 miliar baht Thailand harus datang dan mendirikan di daerah Lopburi atau Phetchabun, menyebarkan kemakmuran, tidak terkonsentrasi di pusat pemerintahan Bangkok. Kemudian netizen bernama Tanat Phao, kakak laki-laki ASEAN sudah bangun, perekonomian tumbuh dari hari ke hari, transportasi umum bagus. Netizen bernama STW Crafter, saya ingin Thailand memindahkan ibu kotanya karena di provinsi infrastrukturnya tidak berbeda dengan Tokyo atau New York. Oleh karena itu saya ingin dikembangkan lebih mewah dari ini. Kemudian netizen bernama Limlim2270, dia mempertanyakan kapan sebenarnya video ini dibuat, padahal aslinya gedung Garuda itu sudah hampir selesai. Kemudian netizen bernama Mini MX3FL, dia memiliki visi yang luas dan mengambil tindakan yang serius. Selanjutnya netizen bernama User, pemimpin harus tegas dan berani. Mengambil keputusan seperti ini adalah hal yang benar. Perubahan besar akan terjadi pada mereka yang setuju dan tidak setuju. Pastinya akan ada dampak positif jangka panjang bagi Indonesia. Kemudian netizen bernama Anucit 9556, Indonesia ditransfer dengan tepat karena Jakarta masalah di ibu kota lama sulit diselesaikan. Bahkan membangun bendungan akan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar daripada memindahkan kota. Sedangkan di Bangkok, saya rasa mereka masih melakukannya seperti ini saja. Belanda bisa, kita sudah mempunyai Teluk Thailand yang merupakan cekungan. Lebih mudah membangun bendungan, namun sebagai imbalan bagi ekosistem, limbah tersebut dibuang ke laut. Dan sangat mendesak bagi Thailand adalah untuk memindahkan ibu kotanya. Thailand harus membangun bendungan untuk memblokir Teluk Thailand. Kami mungkin tidak akan menyerahkan lahan kosong di bawah air. Kemudian netizen bernama Isarailan, bangunan yang indah. Kemudian netizen bernama Mr. Liverpool, aku cemburu. Kemudian netizen bernama Asada Conler, Thailand harus mengikuti. Kemudian netizen bernama Kakak BK 8923, sangat keren, mereka menciptakannya dengan sangat cepat. Kemudian netizen bernama User EY6MV, melihatnya masa depan pasti cerah. Kemudian netizen bernama Manas BF 7690, haruskah saya pindah ke Thailand? Jika Anda tidak terburu-buru, lakukan sekarang. Masa depan pasti akan lebih sulit dari ini. Tanah akan menjadi lebih mahal, biaya membangun kota baru akan lebih tinggi lagi. Siapa yang tahu seperti apa masa depan Bangkok nantinya? Apakah saya akan mengambil risiko tenggelam seperti yang dilaporkan di masa lalu? Banyak orang sudah mengetahui bahwa beberapa periode di Bangkok terjadi hujan lebat dan banjir. Hal ini berdampak pada lalu lintas, kehidupan masyarakat dan juga perekonomian. Gugus kemakmuran berinvestasi dalam banyak hal di satu tempat pasti mengandung risiko. Kita harus memberi arti penting pada masalah ini. Kita harus memiliki kota baru untuk menghidupi anak cucu kita, untuk memajukan negara di masa depan. Netizen bernama Rasha Wekter, Nakhon Sawan, Phitsanulok, Khon Kaen, 3 provinsi ini paling cocok. Namun masyarakat Thailand mungkin tidak akan bergerak karena pemerintah Thailand di setiap era tidak memperhatikan hal ini. Selama 100 tahun ke depan, biarkan orang-orang di zaman itu yang memutuskan sendiri. Namun, wilayah utara dan timur laut adalah yang paling cocok. Pilihlah provinsi yang mempunyai wilayah yang luas di tengah negara. Kemudian netizen bernama User MO5CC, pindahkan instansi pemerintah, adapun Bangkok akan menjadi kota komersial. Kemudian netizen bernama MC John 428, tanya teman orang Indonesia, dia bilang padaku dia tidak bergerak. Kemanapun kami pergi, kami diperiksa melakukan tugas kami. Itu pulau yang berbeda. Tapi itu saja, kita tunggu dan lihat, mungkin akan bagus hasilnya. Kemudian netizen bernama Baunet 5221, Thailand masih perlu memindahkan ibu kotanya yaitu Bangkok ke lokasi atau wilayah lain, juga karena Bangkok itu terlalu padat dan ramai. Pindah ke kota baru membawa dampak bagi wilayah ini. Ada juga pembangunan ekonomi. Kota-kota yang dikelola negara harus terlihat modern dan memiliki fasilitas yang memadai seperti Putrajaya di Malaysia. Kemudian netizen bernama Moonsky 584, 2000 km dari Jakarta, berjauhan.
Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 220 juta jiwa. Tidak aneh jika mereka menebar kesejahteraan karena orang berkumpul hanya di satu tempat, yaitu Jakarta atau Pulau Jawa. Kemudian netizen bernama user PT7. Dia merencanakan masa depan bangsa, bukan pemborosan pajak. Biarkan semuanya berjalan dari generasi ke generasi. Ini mengatakan bahwa Indonesia tidak melakukan pemborosan pajak. Netizen bernama Datok Maringgi 8998. Your video about Nusantara is old video. Now is 70% finish. Artinya videonya video lama, bahkan sekarang sudah selesai 70%. Netizen bernama Nat6465. Luar biasa. Kemudian netizen bernama Thor. Dia melakukan hal yang benar dengan memindahkan ibu kota terlebih dahulu. Itu lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Thailand harus memiliki gagasan seperti itu juga di masa depan yang tidak pasti. Jika Thailand tidak punya rencana pindah ke ibu kota baru, pasti akan selesai atau done. Kemudian netizen bernama Kitman 29465. Joko Widodo belum menjadi mantan presiden karena presiden baru akan mulai menjabat pada 20 Oktober 2024. Upacara pembukaan di ibu kota Nusantara akan diresmikan sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian netizen bernama Jina Panditaya 861. Saya ingin pindah ke Thailand, Bangkok sudah bertahap tenggelam. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Ini ya, IKN Nusantara yang menarik banyak perhatian, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar daripada Indonesia, di luar negeri gitu ya. Banyak yang memberikan respon positif gitu ya dengan ibu kota baru Indonesia ini. Konsep yang dibawa juga sangat menarik dan tidak lama lagi siap juga gitu ya. Perkantoran utama IKN Nusantara inilah gitu, ibu kota baru Indonesia ini ya. Inilah dia perkembangan pesat Indonesia yang sangat jelas terlihat gitu ya. Terbaik. So, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.